Baik, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan kali kedua. Pertama kali saya memohon maaf ya, tidak bisa kuliah di kampus dikarenakan ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga khawatir dalam perjalanan tidak nyampe, hanya dionggarkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap kuliah. Dan melihat jadwal ke depan, kalau tidak salah UAS itu tanggal 16 atau 19 ya, tanggal 16 ya. UAS itu mulai tanggal 16, sehingga kita ada 3 minggu lagi. Besok tanggal 26, kemudian tanggal 2 ya, tanggal 9 biasanya ada 1 minggu libur ya sebelum UAS ya. Betul. Jadi ada 2 pertemuan lagi ya. Satu tentang materi, yang kedua kita kuis dulu sebelum UAS ya. Biasanya kuisnya kurang lebih sama dengan soal UAS ya. Jadi kita latihan dulu baru benerannya di UAS. Dikarenakan kemarin nilai UTS-nya agak jeblok ya, jadi nanti grade-nya saya turunkan ya untuk UAS biar nilainya bagus-bagus gitu. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita sesi foto bersama dulu ya buat bukti kita kuliah hari ini. Oleh karena itu mohon untuk diaktifkan kameranya semuanya ya. Yang belum silakan dinyalakan. Ya, kita mulai hitungan 3 ya. Siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Dan kita simpan dulu ya. Oke. Saya share screen dulu ya materinya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kita lihat hari ini kita akan bicara salah satu pajak ya, yaitu pajak bumi dan bangunan, di mana pajak ini saya yakin semua sudah mengalami dan mungkin pernah ada yang disuruh membayar ya, bayar pajak PBB. Dan nanti
kita akan pelajari cara perhitungannya. Ya, kalau memang di sekitar kalian ada bukti PBB, boleh diambil ya, kita lihat perhitungannya benar atau tidak seperti itu ya. Langsung melihat punya sendiri. Baik. Ini aturannya, dasar hukum PBB ya. Terutama kita lihat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang PBB ya. Dan seperti yang saya pernah katakan bahwa PBB itu dulu pernah menjadi pajak daerah, kemudian diambil alih oleh pusat, sekarang menjadi pajak daerah. Namun ada beberapa nanti yang tetap oleh pemerintah. Ya, kita lihat PBB yang mana seperti itu ya. Oke, kita lihat pengertiannya dulu ya, bahwa PBB itu didefinisikan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Pengertian dan atau ini berarti boleh salah satu, boleh keduanya. Jadi kalau ada bumi itu tanah yang kita pijak ya, kita injak. Saya yakin semuanya injak tanah ya. Ada yang nggak injak? Ada kuntilanak ya, itu nggak injak. Nah itu nggak usah bayar kalau kuntilanak. Atau bangunan ya, itu dikenakan pajak. Nanti pajak tarifnya itu setiap daerah akan berbeda-beda ya. Dan sehingga nanti di akhir perkuliahan ini seperti biasa saya akan berikan case lagi kepada kalian untuk mencari tarif pajak di daerah-daerah ya. Kita utamakan untuk di daerah di luar Jawa ya. Kalau di Jawa mungkin kita sudah sering dan mungkin kurang lebih sama gitu. Kalau di daerah kita lihat kemudian bumi ya. Bumi itu ya permukaan bumi seluruhnya ya, termasuk di bawahnya, termasuk mineral yang dikandung di bawahnya, itu seluruhnya bumi ya. Bumi itu bulat, walaupun ada beberapa yang beranggapan bumi itu datar ya. Kalau misalkan saya yakin sih bumi itu bulat, karena kalau datar mesti ada batasnya gitu ya. Umpama meja segi 4 ya, kalau datar mesti ada batasnya ya, sedangkan bulat nggak ada batasnya ya. Mungkin kita mulai perjalanan dari Depok ya, keliling dunia baik lagi ke Depok, nggak ada batasnya. Itu berarti bumi itu bulat ya. Termasuk di dalamnya ada laut ya, ada sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang dan lain-lain, itu semuanya bumi yang kita injak ya. Nah, kecuali nggak injak tanah itu nggak usah bayar. Kemudian bangunan itu ada konstruksi teknik yang ditanam pada tanah atau perairan. Ada gitu rumah di air, mungkin ada ya. Misalkan rumah apung gitu ya, rumah di rumah-rumah di pedalaman itu, umpama di Kalimantan itu ada ya rumah-rumah di atas air itu. Di sana itu luar biasa ya, sungai menjadi tempat aktivitas ya, jualan di atas sungai ya, rumahnya semua di atas sungai. Itu pun yang melekat atau menempel pada perairan, itu pun tetap bayar PBB-nya ya. Kita lihat yang termasuk bangunan, contohnya nih ya, jalan tol, jalan lingkungan, fasilitas lain, kilang minyak, pipa ya, jalan kapal, dermaga, tempat olahraga, taman mewah, pagar mewah, kolam renang, seluruhnya ini adalah bangunan yang akan menjadi objek pajak PBB ya. Namun ada beberapa objek PBB yang dikecualikan ya. Pertama adalah
bila tanah tersebut atau bangunan tersebut digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah ya untuk penyelenggaraan pemerintah. Jadi kalau dipakai oleh instansi itu tidak ada pajaknya. Kemudian digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti untuk ibadah, untuk sosial, kesehatan, pendidikan ya, yang tidak memperoleh keuntungan itu tidak kena pajak ya. Misalkan saya ada ya di Bogor, saya punya sekolah, satu yayasan untuk bergerak di bidang pendidikan, itu saya ajukan PBB-nya untuk tidak bayar, disetujui ya. Dan memang nyatanya memang tidak usah bayar kalau kita bergerak di bidang pendidikan ya. Kemudian digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya seperti museum ya. Timbul pertanyaan, kenapa di kuburan bayar gitu ya? Kita kalau mencari tanah makam itu bayar, itu untuk yang lainnya ya, tetapi untuk PBB-nya itu tidak ada ya. Merupakan cagar budaya, itu juga tidak kena. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, mungkin kebun raya ya, taman nasional, itu tidak ada PBB-nya. Termasuk yang digunakan oleh kantor diplomat ya, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Jadi kita pun di luar negeri konsulat kita tidak dikenakan pajak. Jadi namanya diplomat ataupun konsulat itu tidak dikenakan pajak ya. Kalau kalian melihat di jalan ada mobil platnya CD ya, bukan celana dalam ya, CD itu adalah konsulat diplomat, ya, mobil duta besar itu ya. Kemudian apalagi terakhir dipakai oleh badan internasional seperti PBB ya, UNESCO, UNICEF, yang sebagainya, itu tidak dikenai PBB ya. Oke, seperti itu ya untuk pengertian PBB. Kita lihat. Kemudian kita lihat ini tadi saya katakan PBB kan sudah jadi pajak daerah ya. Namun ada yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat ya. Ini sesuai Undang-Undang PDRD, PDRD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009 ya. Di antaranya PBB sektor perkebunan, PBB sektor perhutanan, dan juga pertambangan. 3 sektor inilah PBB-nya dikelola atau dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Sementara lain-lainnya oleh pajak daerah ya, masing-masing daerah baik Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, ini ya pajak daerah ya seluruhnya ya, kecuali yang 3 tadi. Kemudian ini apa nih subjek pajaknya ya. Pertama, bila dia memperoleh manfaat ya, dan juga menguasai. Timbul pertanyaan, misalkan ada orang yang ngontrak sewa tempat ya, itu bayar PBB tidak itu ya? Ada yang mau jawab? Misalkan kalian ngontrak ya, kontrak rumah di salah satu tempat, itu kira-kira bayar PBB enggak? Siapa yang mau bicara? Bayar PBB enggak kira-kira kalau ngontrak? Nah, gimana? Astrid bisa kasih pendapat? Kayaknya bayar sewanya sih Pak. Jadi sewanya udah termasuk PBB, nanti PBB-nya yang bayarin tuh yang punya kontrakan itu Pak. Masuk ke dalam biaya kontrak sewanya ya? Iya Pak. Kalau enggak gimana? Enggak termasuk pajak tuh? Ayo. Menurut Saya kurang tahu sih Pak. Tanggung jawab yang sewa apa penyewa?
yang punyanya Pak. Yang punyanya. Ya. Iya, tepat sekali ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya tadi ini syaratnya dua ya. Syaratnya dua, dia menjadi subjek pajak. Pertama, kalau memperoleh manfaat tanah atau bangunan ya. Berarti kan yang nyewa kan memperoleh manfaat ya, tinggal di situ. Tetapi syarat kedua memiliki, dia tidak memiliki gitu ya. Jadi tidak masuk syarat keduanya, sehingga betul yang menyewa itu tidak membayar pajak atau bukan subjek pajak ya. Harus yang punya, karena yang punya itu mesti memenuhi dua syarat ini. Satu, memperoleh manfaat, uang kontrakannya dipakai di guna hadiah kan ya, kemudian memiliki tempatnya, itu syaratnya ya. Adapun misalkan dalam perjanjian dikatakan si penyewa itu bayar, itu di luar syarat ini ya. Mungkin saja terjadi ya. Mungkin saja terjadi si penyewa suruh bayar PBB itu sesuai kesepakatan ya. Kesepakatan kontrak itu atau sewa rumah. Itu mungkin terjadi. Tetapi pada dasarnya harus memenuhi dua syarat ini. Satu, memperoleh manfaat. Yang kedua, menguasai tempat tersebut. Jadi kalau tidak memenuhi dua syarat ini, hanya salah satu aja, itu mungkin tidak bisa. Kalau punya tempat, mesti memperoleh manfaat dong ya. Utamanya menguasai atau memiliki ya. Seperti itu ya, biar paham. Lanjut. Nah ini untuk nanti menghitung daripada PBB nanti, yang pertama kali kita lihat adalah DPP-nya ya. DPP yaitu dasar pengenaan pajaknya, yaitu dari nilai jual objek pajak NJOP. Oke, ada yang pegang SPP atau PBB enggak? Tidak ada. Bagi yang ada itu di situ nanti ditentukan NJOP-nya ya, per meternya berapa. Tanah misalkan per meter di tempat kalian berapa duit itu ya, termasuk bangunan. Nah itu beda-beda ya, setiap daerah mesti beda ya. Beda sekali antara misalkan antara Bogor dengan Depok ya, atau Depok dengan Jakarta ya. Kalau kita lihat di sini ada yang tinggal di Jakarta, ada pasti ya. Nah, apalagi di Jakarta ya, itu sudah sangat mahal gitu ya. Per meter mungkin bisa puluhan juta ya di Jakarta itu ya. Maka kalau kalian punya rumah di Jakarta, walaupun sekecil apapun, harus bersyukur ya, karena memang tempatnya sangat mahal gitu ya. Dan kebanyakan diakalin kalau bangun tempat itu dia naiknya ke atas gitu ya, kalau di Jakarta seperti itu. Jadi tingkatnya kadang-kadang 3 tingkat, 4 tingkat ya, karena tanahnya sedikit itu. Ya jadi NJOP itu selalu naik ya, per 3 tahun malah tuh ya, per 3 tahun naik ya. Dan ini kalau NJOP naik berarti harga tanah pun naik gitu. Pak, jelas tanah itu tidak ada penyusutannya. Kenapa? Karena tanah itu harganya makin lama bukan makin turun, tetapi makin naik. Dibuktikan dengan NJOP-nya semakin naik. Ya. Nah, sementara ada tanah yang disusukan ada sebetulnya ya. Yaitu yang kita sebut depresi ya. Depresi itu tanah yang disusukan yaitu untuk usaha-usaha di pertanian, pertambangan, persawahan itu disusutkan ya. Untuk perusahaan yang usahanya di pertambangan, perkebunan, persawahan ya, peladangan, itu pasti disusutkan karena disinyalir tanah tersebut lama-lama juga tidak produktif gitu ya. Jadi bisa berkurang nilai kesuburannya. Karena itu ada penyusutannya, namanya depresi ya. Gitu.
Jadi yang perlu kalian catat, tidak semua tanah itu disusutkan. Tidak disusutkan. Ada yang disusutkan, yaitu tanah-tanah yang dipakai di bidang perkebunan, ya tambang, ya, kemudian kehutanan dan sebagainya. Oke, nanti kita lihat ini pendekatan penilaiannya ya. Jadi menentukan NJOP itu bisa berdasarkan nilai pasar, ya. Nilai pasar itu kan tidak bisa diganggu gugat ya. Kita tidak bisa penetrasi, tidak bisa campur tangan kepada harga pasar, tapi pasar sendiri yang membentuk itu. Pendekatan biaya pemeliharaan misalkan ya di satu tempat tertentu itu yang membuat nilai tanah semakin besar. Mungkin termasuk pendapatan. Jadi kenapa di kota itu tanahnya lebih mahal daripada di kampung-kampung ya? Karena tadi pendapatannya mungkin berbeda dengan yang di daerah. Karena itu tanahnya biasanya lebih mahal di perkotaan daripada di pedesaan ya. Nilainya bisa secara massal mungkin lebih 2. Oke, ini penjelasan yang tadi. Nah, kita lihat untuk menghitungnya ya, perhatikan, boleh dilihat sesama ya. Untuk NJOP, nilai jual kena pajak, ya. Apa namanya? Ini nilai kena pajaknya ya. Kalau di PBA itu PKP, pendapatan kena pajaknya, ya, yaitu serendah-rendahnya 20%, setinggi-tingginya 100%. Ya, jadi umpama nilai tanahnya 1 miliar, tarifnya 20%, maka DPP-nya itu adalah 20 juta. Jadi tidak 100 ya. 200 juta ya. Bukan dari 1 miliar. Nah, inilah yang membedakan setiap daerah. Nilai jual kena pajaknya beda-beda, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 100 ya. Nanti kita lihat di kasus yang kalian buat NJKP-nya berapa persen ya. Kemudian ada juga NJKP ditentukan oleh peraturan pemerintah juga ada. Kemudian kita lihat ada juga nilai jual kena pajak itu dibagi 2 ya. Ada yang di bawah ada yang nilainya dibagi 2, ada nilainya 1 M lebih, dan yang kedua di bawah 1 M. Jadi kalau untuk tanah dan bangunan di atas 1 miliar itu biasanya 40% NJOP-nya ya, NJKP-nya ya. Kalau di bawah 1 M biasanya ya 20%. Tapi kembali lagi kepada kebijakan pemerintah tersebut ya, mau berapa persen masing-masing berbeda. Pertama ini perbedaannya ya, nilai jual kena pajaknya. Dan sebelum tarif nanti ada yang namanya nilai jual tidak kena pajak ya, nilai NJTKP ya, nilai jual tidak kena pajak. Jadi kalau di penghasilan itu sama kayak PTKP ya. PTKP kan ada penghasilan yang tidak kena pajak. Itu pun di PBB ada NJTKP, nilai jual tidak kena pajak ya. Nah itu beda-beda juga. Maksimal itu antar 10 sampai 24 juta ya. Boleh dicatat ya. NJTKP-nya antara 10 sampai 24 juta. Dan itu sekali lagi akan berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah setempat ya. Nanti kita cari case-nya di daerah di luar Jawa. Adapun tarifnya adalah 0,5% ya. Tarif tunggal ya, 0,5%. Jadi kalau saya ini bisa nulis saya sini. Contoh ya, mudah-mudahan bisa saya nulis ini.
Nggak bisa ya. Contoh, NJKP-nya adalah nilai tanah dalamnya bahkan 1 M ya. Aduh, tulisannya jelek amat ya. 1 M. Terlihat tulisan saya? Terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat ya, walaupun jelek, ini bukan tulisan saya tapi tulisan mouse ini ya. Kemudian NJOP-nya itu tadi 1 M ke atas berapa tadi? 40 ya. NJOP-nya susah banget ya di sini ya. 40% berapa? 40% berapa? Yaitu 400 juta ya, betul? Betul. Tuh, 400 juta ya. Nah, nanti sebelum dikena tarif, ini kita kurangi NJ TKP-nya. Nilai jual tidak kena pajaknya, misalkan yang tertinggi daya 24 juta. 24 juta. Berarti berapa NJKP-nya? Berapa? Kurangin 400 kurang 24 berapa? 386 ya? 376. Betul. 376 juta. 76 ya. Aduh, susah banget nulisnya ya. Maka tarifnya ya udah kalikan aja 0,5% gitu ya. Kalikan langsung kali 0,5%. 376 dikali 0,5 berapa? 0,5%. Tolong dihitung ya. Berapakah? Itu kayak tulisan dokter ya. Ada yang bisa dibantu saya? 376 juta dikali 0,5%. Saya sudah dapat 1.880.000. berapa? 1.800.000. 18.800 ya? Betul? 1.880.000. 1.880.000 ya? 0,05 itu 0,005 ya? Ya 1.880.000 ya. 1,88. Ribu ya. Seperti itu ya hitungnya ya. Jadi pertama kita lihat tiap daerah mesti ininya berbeda-beda. NJOP-nya bisa antara 20 sampai 40. Boleh bahkan ada yang 100% ya. Kemudian NJTKP-nya beda-beda nih, ada yang 10 sampai 24 ya. Tarifnya mungkin sama 0,5 ya. Seperti itu ya, bisa ya. Ada pertanyaan untuk rumusnya? Cukup ya? Paham ya hitungnya ya? Nah, nanti di tugasnya itu, tugas kelompok ya, nanti tolong buatkan perhitungan kayak gini ya.
nilainya bebas, mau 1 M, mau 200, mau 300 juta, terserah. Yaitu pertama untuk rumah ya. Pertama rumah di perumahan. Buat kalian tulisan saya jeleknya. Rumah di perumahan, yang kedua rumah di perkampungan, ya beda-beda ya. Yang ketiga apartemen. Nah ini saya mau mungkin di satu daerah ada juga kebijakan apartemen ya. Kira-kira apartemen itu atau rusun bayar PBB nggak ya? Bayar kan? Ada yang bertanya, emang Pak apartemen itu punya tanah gitu ya? Yang pasti dia nginjek tanah gitu ya. Walaupun ada di tingkat ke-20, tapi tetap dia nginjek tanah ya, dari bawahnya gitu. Jadi sama aja antara rumah ataupun apartemen ataupun rusun ya, itu ada PBB-nya ya. Ya ini saya hitungnya yang tadi saya jelaskan ya. Tarif kali NJKP-nya yaitu 0,5 kali 20 kalau di bawah 1 M, kali 40 kalau di atas 1 M, minimal 1 M ke atas ya. Dan jangan lupa kurangi dulu NJO PTKP-nya ya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya. Nah ini beda-beda antara 10 sampai 24 juta ini ya. Perhatikan kalimat di bawah, poin yang bawah itu. Mulai tahun 2012 setiap Pemda boleh menetapkan NJO PTKP-nya dengan maksimal 24 juta, minimal 10 juta. Tadi saya bilang ranknya 10 sampai 24 juta ya. Kembalikan ke daerahnya ya, berapa terserah mereka. Kalau dulu di DKI tahun 2010 itu 15 juta ya. Oh Pak, kemarin kenapa Anies Baswedan itu menggratiskan PBB ya, diputihkan, yaitu kebijakan gubernur masing-masing ya. Mungkin karena terlalu banyak yang menunggak ya. Mohon maaf, kadang-kadang PBB itu terlalu digampangkan ya, karena mungkin murah ya bayarnya ya. Saya paling punya rumah itu ukuran tanah 72 itu di perumahan kurang lebih sebulan 100 sampai 200.
Oke, tes. Terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Baik, mohon maaf ya. Tadi saya lupa ngecas, tiba-tiba mati tanpa notifikasi nih. Misalkan ya, jengkelin. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Terkait dengan PBB ini, mudah-mudahan semuanya paham ya. Tadi tentang NJO PTKP ya. Nah, kemudian adapun bentuk-bentuk formulirnya kita lihat ini. Biasanya ini SPPT PBB-nya ya, tagihan pajak berutang itu diberikan pada WP itu melalui kelurahan ya. Yang warna merah ini diberikan melalui kelurahan, nanti diberikan ke RT RW baru sampai ke kita. Nah, ini maksimal dibayar biasanya 31 Agustus ya. Setiap 31 Agustus itu deadline pembayaran tahun tersebut. Adapun pembayarannya sekarang sudah enak, tidak perlu datang ke Dispenda ataupun ke kantor pajak. Sekarang bisa bayar di Indomaret ya, atau di Alfamaret ya, sudah bisa. Jadi tanpa takut mengantri dan sebagainya ya, bahkan pihak kelurahan ataupun pihak DJP Dispenda suka inisiatif dia keliling menggunakan mobil ya, mobile keliling, jadi bisa bayar di mobil keliling. Kalau sudah bayar nanti mendapatkan ini surat tanda terima setoran atau SPTS ya, ini bukti bayarnya, ada stempel lunasnya tanggal berapa ya, ini nanti dapat ini SPTS ya. Ada yang sudah pernah lihat seperti ini? Saya yakin pernah ya. Sudah tidak aneh lagi gitu. Ini awal muasal terdapat tagihan ya, bisa dibaca sendiri ya. Sanksinya ya, kita lihat sanksinya nggak besar, yaitu 25% ya dari nilai pokok pajak. Jadi karena saking kecilnya kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang wajib pajak suka nunggak 5 tahun ya belum bayar. Begitu ada urusan baru dia bayar, baru terasa harus bayar gede, itu sangat berat ya. Oleh karena itu disarankan jangan sampai terlambat ataupun tidak bayar, karena biar gimana PBB tetap melekat ya pada bumi dan bangunan, jadi tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihapus kecuali ada kebijakan tertentu ya dari gubernur, seperti Anies Baswedan kemarin ada pemutihan ya, itu baru dihapus itu. Oke, ini adalah pidana-pidananya. Nah, ini PBB sektor pedesaan dan perkebunan ini menjadi pajak daerah ya, yang tadi sudah dibahas. Sedangkan tarif PBB
undang-undang PDRT itu adalah 0,3% paling tinggi ya untuk pedesaan dan perkotaan. Nah, kita lihat bandingkan antara undang-undang PBB dan undang-undang PDRT ya. Objeknya udah jelas. PBB itu adalah bumi dan bangunan, PDRT itu sama kecuali oleh yang diambil oleh pemerintah ya pusat. Tarifnya 0,5% kalau PBB, kalau PDRT maksimal 0,3%. NJKP-nya 20-40%, kalau PDRT tidak ada. NJO PTKP-nya maksimal 24 juta, kalau PDRT minimal 10 juta. Hitungnya juga ini ada caranya ya. Nah, udah ini contoh di Jakarta ya. Nah, jadi sekarang seperti yang tadi saya bilang, tugasnya adalah tugas kelompok itu mencari tarif PBB ya, NJKP-nya berapa, kemudian NJO TKP-nya berapa ya, kemudian tarifnya berapa. Tolong buatkan kasus untuk menghitung pajak rumah dan apartemen ya. Rumah ada dua, ada di perumahan dan juga ada di perkampungan, barangkali beda ya. Jadi ada 3 kasus ya, 1 rumah di perumahan, 2 rumah di perkampungan, yang 3 di rumah di apartemen ya, ataupun rusun ya. Jadi setiap daerah utamanya adalah di luar Jawa ya. Silakan berkelompok, jangan dari sekarang sampai nanti habis waktu kuliah ya. Apakah bisa dipahami tugasnya? Ada yang mau tanya dulu, silakan. Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Jadi berkelompok aja ya. Seperti biasa nanti sampaikan daerah mana, kemudian undang-undang Perda-nya nomor berapa, nanti ngambil dari web yang mana. Nanti biasanya saya akan ngambil kasus yang kalian buat itu nanti untuk ujian ya. UAS ya, UASnya nanti ngambil dari ujian ada studi kasus yang pernah kalian buat. Misalkan saya ngambil dari daerah Sumatera ya, itu ngambil dari yang kalian buat itu ya. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, sekarang saya mau absen dulu. Sudah absen belum? Kita lihat ya. Saya panggil aja satu-satu. Amalia? Amalia ada? Mungkin di layarnya. Hadir, Pak. Oke. Tesalonika? Hadir, Pak. Baik. Audi Medina? Hadir, Pak. Oke. Nicholas Sahala Panjaitan? Oke. Nicholas belum absen ya? Kemudian Nisa Chandra Ningrum? Hadir, Pak. Baik. Salsabila Zahra? Hadir, Pak. Oke. Aldrik Dapare? Hadir, Pak. Baik. Aulia Nur Najmila? Hadir, Pak. Baik. Julia Astriani? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Anissa Fitri Kamelia? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Talia Agatha? Talia nggak ada ya? Hadir, Pak. Hah? Talia ada? Oke. Astrid Diana tadi ada ya? Hadir, ada, Pak. Baik. Tiara Nur Cahyani? Hadir, Pak. Oke. Clarissa Putri Raharjo? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Vito? Saya, Pak. Oke. Haidar Marwan?
Hadir, Pak. Oke, Naswa Dipa Putri. Hadir, Pak. Baik, Davi Abdullah. Hadir, Pak. Oke, Naswa Sabrina. Hadir, Pak. Saya Feliciana Pradita. Hadir, Pak. Saya Nabila Atika. Hadir, Pak. Baik, Eva Faiza. Eva nggak ada ya? Katanya Tadi- izin. Izin tadi sakit ya. Gina Jafira juga sama kalau nggak salah. Dini Octavia. Hadir, Pak. Muhammad Dafa Darmawan. Ada, Pak. Baik. Kemudian siapa lagi? Putri Farida. Hadir, Pak. Baik. Elsa Sabrina. Hadir, Pak. Baik. Arik Runa Akala. Hadir, Pak. Ada ya. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Baik. Oke, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang bertanya lagi. Nanti tugasnya di email ya. Emailnya email PNJ ya. Cukup jelas kayaknya ya. Cukup jelas, Pak. Oke, tugasnya pun jelas. Silakan. Ya. Ada yang mau bertanya, Pak? Ya, silakan Lisa. Pak, tadi maaf saya koneksinya putus-putus, jadi saya kurang paham sama tugasnya, boleh jelasin ulang nggak Pak? Oke, Makasih, Pak. tugasnya itu adalah pertama kalian cari aturan PBB di daerah luar Jawa, boleh Sumatera, boleh Kalimantan, boleh Papua dan sebagainya, ya. Nanti untuk menghitung kasus menghitung PBB 3 ya, 1 rumah di perumahan, 2 rumah di perkampungan, 3 apartemen ataupun rumah susun. Kayak tadi saya jelasin cara ngitung seperti itu ya. Sebab disinyalir berbeda-beda. NJOP-nya beda, kemudian NJO PTKP-nya beda. Ya, bisa jelas? Jelas Di Pak, Word, terima kasih. ya. Di Word ya, kirim di Word ya, di Word. Nanti tuliskan sumbernya dari mana, webnya, kemudian undang-undangnya nomor berapa ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Oke, cukup? Cukup, terima kasih Pak. Cukup ya, baik misalnya. Oke lah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kuliah saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi di kampus ya. Jadi kalian nggak ada libur tahun baru kah? Enggak ada, Pak. Nataru tidak ada ya? Enggak ada. Kecuali Senin itu kalau nggak salah itu sudah tahun baru libur Natal kalau nggak salah ya, pemerintah. Libur nggak kalian Senin? Habis Natal Pak, yang Senin enggak libur sih Pak. Belum ada Nggak libur ya? pemberitahuannya juga. Iya. Oke. Sebetulnya tanggal 26 tuh udah ditetapkan libur Natal ya, 2 hari. Karena Natalnya 25 merah, jadi liburnya ke Senin. It's okay kalau nggak libur. Saya mau ngajar di kampus juga di 3C ya. Dan kalian tanggal 30-nya Jumat ya, tanggal 30 kita materi, tanggal 6-nya itu kita kuis dulu sebelum UAS ya. Jadi sebelum UAS saya kasih soal dulu. Kira-kira seperti itu soal buat kuis itu ya. Paham ya? Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, silakan.